Legenda Nyi Ratu Kidul. Di pesisir selatan Pulau Jawa terdapat legenda yang sangat terkenal dan dipercaya hingga kini, yaitu kisah Nyi Ratu Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan. Cerita ini dipenuhi unsur mistis, kebijaksanaan, dan cinta, serta membawa pesan tentang hubungan manusia dengan alam gaib dan alam semesta. Asal-usul Nyi Ratu Kidul. Konon kisah ini berawal dari kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Kadita. Kecantikannya begitu menawan hingga membuat ibu tirinya merasa iri dan takut Putri Kadita akan menjadi pewaris tahta. Karena iri hati, ibu tirinya menyusun siasat untuk menyingkirkan sang putri. Suatu malam, ibu tirinya menyuruh seorang dukun sakti untuk mengutuk Putri Kadita. Saat bangun di pagi hari, Putri Kadita mendapati seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka dan borok yang mengeluarkan bau busuk. Kejadian itu membuat rakyat berprasangka buruk terhadap sang putri, dan ayahnya pun merasa malu hingga memutuskan untuk mengasingkan Kadita dari istana. Dengan hati yang hancur, Kadita berjalan tanpa arah hingga tiba di tepi Laut Selatan. Putri Kadita yang sedih dan putus asa kemudian memutuskan untuk menceburkan diri ke lautan agar penderitaannya berakhir. Namun ketika tubuhnya menyentuh air laut, keajaiban terjadi. Luka dan borok di tubuhnya hilang seketika dan ia berubah menjadi seorang wanita yang lebih cantik dari sebelumnya. Laut Selatan seolah menerima Putri Kadita sebagai bagian dari dirinya. Dari sinilah Kadita diyakini berubah menjadi Nyi Ratu Kidul, ratu gaib yang memiliki kekuasaan penuh atas Laut Selatan. Kekuatan dan kerajaan gaib di Laut Selatan. Sebagai penguasa laut, Nyi Ratu Kidul dikenal memiliki kekuatan magis yang besar. Ia bisa mengendalikan gelombang laut dan badai, serta berhubungan dengan alam gaib yang tak kasat mata. Kerajaannya diyakini berada di dasar laut, berupa istana megah dengan para dayang dan prajurit gaib yang setia melayaninya. Ia juga dipercaya sering muncul dengan memakai pakaian hijau atau biru, warna yang sangat identik dengan lautan. Orang-orang Jawa meyakini bahwa Nyi Ratu Kidul memiliki hubungan spiritual dengan para raja dari kerajaan Mataram, terutama Raja Panembahan Senopati. Pendiri Mataram Islam. Dalam salah satu legenda, Panembahan Senopati bertapa di tepi Laut Selatan untuk meminta bantuan gaib demi memperkuat kerajaannya. Tersentuh oleh keteguhan dan ketampanan sang raja, Nyi Ratu Kidul jatuh cinta kepadanya. Keduanya kemudian membuat perjanjian mistis di mana setiap raja Mataram dan keturunannya akan mendapatkan perlindungan dari Nyi Ratu Kidul selama mereka setia menghormatinya. Hubungan dengan Keraton Yogyakarta. Hingga kini hubungan mistis antara Nyi Ratu Kidul dan keraton di Yogyakarta tetap dijaga. Setiap tahun keraton mengadakan upacara labuhan, di mana sesajen berupa bunga, kain, dan makanan dihanyutkan ke laut sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada sang ratu. Masyarakat setempat juga percaya bahwa memakai pakaian hijau di pantai selatan bisa menarik perhatian Nyi Ratu Kidul dan membahayakan orang yang melakukannya karena dianggap mengundang kehadirannya. Pesan moral dan mitos di balik legenda. Legenda Nyi Ratu Kidul bukan sekedar cerita tentang sosok mistis, tetapi juga mengandung pesan mendalam. Kisah ini mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam menghadapi penderitaan dan menerima takdir. Transformasi Putri Kadita menjadi Nyi Ratu Kidul menunjukkan bahwa kesedihan dan ketidakadilan bisa berubah menjadi kekuatan jika diterima dengan hati yang lapang. Selain itu, legenda ini juga mengingatkan tentang hubungan manusia dengan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan, karena alam, terutama laut, memiliki kekuatan yang tak boleh diremehkan. Pengaruh legenda di zaman sekarang. Hingga hari ini masyarakat di sepanjang pesisir selatan Jawa masih mempercayai mitos tentang Nyi Ratu Kidul.
Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi menjadi tempat-tempat sakral yang dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaannya. Banyak orang datang untuk berziarah, memanjatkan doa, atau sekedar menikmati suasana mistis yang melingkupi pantai-pantai tersebut. Legenda Nyi Ratu Kidul menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat Jawa, menyatukan unsur sejarah, mitos, dan spiritualitas dalam satu kisah yang abadi. Meskipun terdengar penuh mistik, kisah ini mengajarkan manusia untuk menghormati kekuatan alam dan hidup dengan seimbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Pertemuan Nyi Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram. Seiring berjalannya waktu, legenda menyebut bahwa hubungan spiritual antara Nyi Ratu Kidul dengan para Raja Mataram terus berlanjut hingga ke generasi-generasi penerus. Setiap raja baru dari dinasti Mataram, termasuk Sultan-Sultan Yogyakarta dan Surakarta, diyakini melakukan ritual khusus untuk bertemu secara spiritual dengan Nyi Ratu Kidul sebagai bagian dari pelantikan kekuasaannya. Salah satu kisah terkenal adalah pertemuan antara Sultan Agung, salah satu raja besar Mataram, dengan Nyi Ratu Kidul. Dikisahkan bahwa Sultan Agung memiliki kesadaran mendalam akan pentingnya menjaga hubungan harmoni dengan alam dan dunia gaib. Sang Sultan bahkan melakukan perjalanan spiritual di Laut Selatan dan menjalin perjanjian baru dengan Sang Ratu, di mana beliau meminta perlindungan bagi kerajaannya dari segala mara bahaya dan pemberontakan. Mitos ini mencerminkan filosofi kekuasaan di Jawa yang tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik dan politik, tetapi juga pada legitimasi spiritual dari alam gaib dan makhluk halus seperti Nyi Ratu Kidul. Pantangan dan ritual di Laut Selatan. Di beberapa pantai selatan Jawa, masyarakat masih memegang teguh beberapa pantangan dan kepercayaan terkait Nyi Ratu Kidul. Salah satu pantangan yang paling terkenal adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau saat berada di tepi pantai. Warna hijau dipercaya sebagai warna kesukaan Nyi Ratu Kidul. Jika seseorang memakai warna tersebut, ia dianggap mengundang Nyi Ratu Kidul untuk memanggil orang itu ke kerajaannya di dasar laut. Selain itu, ada pula ritual larung sesaji, yaitu prosesi menghanyutkan berbagai persembahan seperti bunga, makanan, dan kain ke laut sebagai bentuk penghormatan dan tanda terima kasih kepada Nyi Ratu Kidul. Masyarakat percaya bahwa ritual ini bisa membawa keselamatan dan keberuntungan serta menjauhkan bencana, terutama bagi nelayan dan pelaut. Peran Nyi Ratu Kidul dalam dunia modern. Meskipun legenda ini sangat kuno, pengaruhnya tidak luntur oleh waktu. Banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara datang ke pantai-pantai selatan untuk merasakan aura mistis dan sejarah di balik kisah Nyi Ratu Kidul. Di beberapa tempat seperti Pantai Parangtritis dan Pelabuhan Ratu juga terdapat hotel atau tempat penginapan yang menyediakan kamar khusus bagi Nyi Ratu Kidul. Misalnya di Hotel Ina Samudra di Pelabuhan Ratu terdapat kamar 308 yang dipercayai sebagai ruang khusus bagi Sang Ratu. Kamar ini dipenuhi dengan berbagai benda bernuansa hijau dan dipersembahkan sebagai tanda penghormatan, meski jarang digunakan oleh tamu biasa. Selain itu, cerita Nyi Ratu Kidul juga sering menjadi inspirasi dalam berbagai karya seni seperti tari, lukisan, film, dan sastra. Kesenian tradisional seperti tari Bedaya Ketawang yang dipentaskan di Keraton Yogyakarta diyakini merupakan simbol hubungan spiritual antara raja dan Nyi Ratu Kidul. Tarian ini hanya ditampilkan pada momen tertentu seperti saat penobatan raja. Interpretasi legenda dalam perspektif spiritual dan psikologis. Sebagian orang melihat legenda Nyi Ratu Kidul sebagai lebih dari sekedar cerita rakyat, tetapi juga sebagai bentuk metafora spiritual dan psikologis. Sosok Nyi Ratu Kidul mencerminkan energi alam yang kuat dan tidak terkontrol, seperti lautan yang bisa mendatangkan berkah sekaligus bencana. Secara psikologis, kisah Nyi Ratu Kidul juga mengandung unsur
archetype perempuan kuat yang digambarkan sebagai sosok ambivalen, memiliki keindahan dan kebijaksanaan namun juga kekuatan destruktif. Hal ini mencerminkan sifat manusia dan alam yang tidak bisa sepenuhnya dipahami atau dikendalikan, tetapi harus dihormati dan diseimbangkan. Legenda yang terus hidup. Bagi sebagian masyarakat Jawa, keberadaan Nyi Ratu Kidul bukan sekedar mitos, tetapi dipercaya nyata. Banyak kisah mistis beredar tentang orang-orang yang hilang di laut atau terseret ombak setelah melanggar pantangan. Ada pula yang mengaku pernah melihat sosok perempuan cantik berpakaian hijau berdiri di tepi pantai seolah menunggu atau memanggil seseorang. Tradisi seperti labuhan dan larung sesaji tidak hanya menjadi bagian dari spiritualitas, tetapi juga merupakan bentuk pelestarian budaya dan identitas lokal. Dengan berkembangnya zaman, legenda ini pun beradaptasi tidak lagi semata-mata sebagai kisah mistik, tetapi juga sebagai bagian dari daya tarik wisata dan kebudayaan. Legenda Nyi Ratu Kidul adalah salah satu cerita yang terus hidup di hati masyarakat Jawa, terutama mereka yang tinggal di sepanjang pesisir selatan. Cerita ini bukan hanya tentang sosok ratu laut, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib, serta pelajaran untuk menghormati kekuatan alam yang tak terlihat. Meskipun dunia modern bergerak semakin jauh dari mitos dan cerita rakyat, legenda ini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya. Melalui ritual dan tradisi masyarakat, Jawa terus menjaga hubungan dengan sosok Nyi Ratu Kidul yang dipercayai tidak akan pernah benar-benar hilang selama manusia masih menghormati laut dan kekuatan alam di sekitarnya.